Para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah pasti sudah tahu dengan tambahan penghasilan pegawai. Tambahan penghasilan pegawai yang biasa disingkat TPP merupakan penghasilan ASN di luar gaji pokok yang sebelumnya sering disebut dengan tunjangan kinerja, yang dimana di setiap daerah berbeda-beda besarannya, tergantung kemampuan keuangan masing-masing daerah. TPP ini sempat viral pada awal tahun 2022 dan meresahkan para ASN di pemerintah daerah, baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten atau kota. Banyak berita yang beredar menyinggung soal TPP, di mana penyebab viralnya yaitu karena keterlambatan pencairan TPP tersebut yang tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada yang sampai 3 bulan masih belum cair TPP-nya. Kenapa sih bisa lama banget cairnya? Ternyata setelah ditelusuri, penyebab terhambatnya pencairan TPP di awal tahun karena peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang TPP untuk tahun ini berbeda dari sebelumnya, baik dari mekanisme pencairan maupun penetapan besarannya. Lalu, seperti apa peraturannya dan segimana rumitnya sih sampai terhambat pencairannya? Jadi, peraturan yang terbaru mengenai TPP ASN itu diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904.700 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang pada intinya Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap TPP ASN di lingkungan Pemda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pencairan TPP ASN Pemda harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kata lain, Pemda nggak bisa seenaknya mencairkan TPP. Berdasarkan peraturan terbaru, dalam menetapkan besaran TPP harus didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengharuskan Pemda untuk mencari komponen-komponennya. Selain itu, pemberian TPP kepada ASN harus mengidentifikasikan ke dalam 6 kriteria yang diantaranya berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Dalam menetapkan 6 kriteria tersebut, untuk mendapatkan persetujuan Kemendagri, Pemda harus melampirkan evidensi dari masing-masing kriterianya. Adapun mekanisme pencairan TPP-nya, yang pertama, Pemda harus mengirim surat permohonan persetujuan TPP kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi SIPD. Lalu, Pemda menginput penjabaran TPP, yaitu rincian besaran TPP beserta kelengkapan evidensinya yang dikirim melalui aplikasi Simona Kemendagri, yang selanjutnya akan divalidasi oleh Biro Ortala Kemendagri. Jika belum sesuai dengan aturan yang terbaru, maka Pemda harus merevisi dan mengirim ulang melalui aplikasi Simona. Jika sudah sesuai, maka Biro Ortala akan bersurat ke Ditjen Bina Keuda terkait hasil validasi. Untuk tahun ini, Ditjen Bina Keuda Kemendagri meminta pertimbangan Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan pencairan TPP ASN Pemda. Jika sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan, maka Ditjen Bina Keuda Kemendagri mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda yang menandakan bahwa Pemda boleh mencairkan TPP di daerahnya. Begitulah proses persetujuan pencairan TPP. Berdasarkan hasil penelusuran yang membuat lama pencairan TPP di awal tahun 2022, rata-rata karena Pemda belum menyesuaikan penetapan besaran TPP-nya dengan aturan terbaru, sehingga Kemendagri harus memvalidasi banyak Pemda hingga terbagi ke beberapa gelombang validasi. Berkaca dari kasus tersebut, agar penganggaran TPP ASN di tahun berikutnya disetujui dengan cepat, maka penetapan besaran TPP harus segera disesuaikan dengan peraturan terbaru. Dan itu menjadi PR bagi instansi yang mengurus TPP ASN, baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten atau kota. Dan karena TPP merupakan kebutuhan para ASN, agar TPP tidak lagi terhambat pencairannya, maka kita selaku ASN harus menerima kebijakan TPP terbaru dan mendukung kebijakan tersebut dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh instansi yang mengurus TPP ASN. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya tidak ada lagi permasalahan terkait TPP, agar kita bisa fokus terhadap tupoksi kita selaku aparatur sipil negara.